Kang Emil, rasanya gimana setelah sekian lama menjadi gubernur dan akhirnya pada titik puncak ini menyelesaikan tugasnya? Gimana? Ya. Saya di kota 5 tahun gubernur. Tiap 5 tahun saya tuntas bertugas, ya, husnul khotimah, alhamdulillah lancar, tidak ada kurang atau hal-hal negatif apapun. Dan yang saya banggakan dalam rasa lega itu adalah selama 5 tahun kita rekor muri, ya, alhamdulillah mendapatkan penghargaan 555 penghargaan. Berarti selama 5 tahun ada 555 cerita perubahan yang sebelumnya kurang menjadi baik, yang sebelumnya gelap menjadi terang dan lain sebagainya. Tentulah saya juga punya kekurangan di balik prestasi. Saya juga mohon maaf ke warga Jawa Barat kalau masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan tentu nanti dilanjutkan oleh pengganti saya yang barusan dilantik di Kemendagri. Pengakuan internasional sebagai pemimpin yang visioner dan inovatif juga diraih kan kalau tidak salah oleh Kang Emil. Nah, ini menjadi catatan sejarah juga. Gimana tuh tanggapannya Kang Emil? Ya, pada dasarnya gini Mas, saya itu kerja ya. Pakai hati, ikhlas, sabar. Saya nggak ngejar penghargaan Mas. Saya kerja karena kerja keras itu adalah kebaikan, kerja tuntas itu kemuliaan, kerja keras, kerja cerdas itu adalah kewajiban. Bahwa dalam kerja-kerja yang ikhlas itu terasa, terekam, terlihat, kemudian diberi penghargaan oleh pihak ketiga. Saya hanya bersyukur aja bahwa ternyata apa yang kami lakukan diapresiasi oleh banyak pihak dari dalam dan luar negeri. Jadi total selama jadi wali kota dan gubernur mungkin sekitar 1.200-an penghargaan pernah saya dapatkan ya. Masya Jadi Allah, ya. Saya syukuri aja bahwa di usia saya di 50 tahun ini hidup saya begitu berwarna, mengabdi pada negara, pada masyarakat, dan saya bahagia. Cuman saya mohon izin, saya mau jeda dulu mungkin beberapa saat. Tapi sebentar loh, Kang Emil, ini saya juga baca itu 4,3% tahun 2002 itu stunting turun loh. Ini bukan hal yang mudah kan ya? Itu gimana itu? Butuh 4 tahun lagi kita stuntingnya 0 Mas, 0, dan akhirnya Jawa Barat menyumbang ke Indonesia sebagai provinsi yang nggak ada stunting lagi. Maka 2045 saat Indonesia negara superpower itu Jawa Barat SDM-nya SDM yang produktif, kompetitif, tidak ada stunting. Karena di Jawa Barat itu rumusnya gini Mas. Gimana? Itu bukan hanya kerja dinas kesehatan, semua dinas, mau pendidikan, mau dinas perhubungan, mau apapun, semua wajib ngurus stunting. Karena SDM ini adalah harga mati dari sebuah kualitas bangsa ke depan. Jadi diurus oleh semua dinas. Itu cara Jawa Barat terbaik di Pulau Jawa penanganan stunting. Ini Pak Jokowi happy banget nih kalau lihat data seperti ini ya Pak Emil ya? Ya, alhamdulillah Pak Jokowi baik banget ke saya. Saya tuh pengganti Pak Jokowi terus melanjutkan prestasi-prestasi Pak Jokowi yang luar biasa, menyempurnakan yang belum selesai. Saya kira itulah keberlanjutan yang Pak Jokowi inginkan, supaya demokrasi kita, pembangunan kita itu terus berkelanjutan per 5 tahun sampai bertemu di 2045 yang diprediksi kalau kita nggak ada guncangan, ada pergeseran atau balik kanan, kita harusnya menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia. Legasi yang juga Pak atau Kang Emil tinggalkan adalah aktif di media sosial dan juga bisa dinikmati warganya Jawa Barat. Dan bukan hanya itu, seluruh warga negara Indonesia juga bisa melihat aktiviti Kang Emil sehingga menjadi inspirasi. Nah, gimana ini ke depan? Karena saya lihat juga di YouTube sempat ada tur ruangan dan sangat mengasihkan sekali melihatnya dan juga sangat satisfied. Saya sebelum gubernur memang aktif di media sosial, setelah gubernur juga aktif di media sosial. Jadi tidak ada perubahan. Hanya kalau gubernur mungkin tetap share ya Pak Kang Emil ya. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Terus ini Kang, ini ada pertanyaan dari Pak Budi di Jawa Barat. Apa langkah politik Kang Emil ke depannya? DKI nasional sebagai politikus Partai Golkar, apa sudah ada arahan sebagai cawapres gimana ya? Ini pertanyaan dari warganya loh nih. Omongan saya sederhana. Di politik itu jangan kagetan lah ya. Pasti banyak breaking news, banyak plot twist. Yang penting kalau pakai matematika hari ini lanjutin gubernur adalah hal yang paling realistis. Ke DKI juga survei bagus, tapi tidak akan saya putuskan sekarang. Kalau nasional nunggu takdir aja ya, karena hitungan-hitungan koalisi apa kan masih belok-belok, belum pasti. Tapi
kalau takdirnya ada, insya Allah saya bismillah. Saya tidak akan berubah, Mas. Jadi orang tetap manusia yang selalu membawa perubahan, membawa gagasan, mengeksekusi, dan saya sangat sayang kepada rakyat Indonesia Barat dengan cara saya. Teh Rita di Bogor, Kang Emil jadi wapres dong Kang, karena udah kenal dengan Kang Emil. Wow, sebagai warganya nih Jawa Barat ya. Kalau takdirnya ada, ya sampai berjumpa di TPS. Gitu Kang. Kang terakhir nih Kang, pesan-pesan ya untuk warga negara Indonesia yang dengarkan siaran El Sinta secara nasional ini kan, terus juga warga Jawa Barat nih. Pendengar El Sinta pertama, khususnya yang pernah tersentuh oleh saya secara pribadi atau program, saya ucapkan terima kasih sudah mempercayai saya Ridwan Kamil selama 5 tahun. Kedua, saya mohon maaf, pasti ada kekurangan. Yang ketiga, saya mohon doanya, mudah-mudahan Allah menakdirkan yang terbaik buat saya. Saya juga sebagai pemimpin mendoakan semua pemirsa El Sinta, semoga selalu dalam keberkahan Tuhan. Dan ingat, tahun depan tahun politik, pendengar El Sinta jangan pada bertengkar ya, karena para pemimpin itu ada takdirnya.